Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Najla Elindra, saya berasal dari kelas fase F5. Nah, kita langsung masuk ke materinya saja teman-teman. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelola dan pengeluaran keuangan negara. Kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber, penerima, dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Selanjutnya, peran dan fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, pengatur pendapat dan pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal adalah mengatur pendapat dan pengeluaran pemerintah melalui instrumen seperti pajak, seperti pengeluaran publik, dan pengeluaran pinjaman. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan besarnya arus dana dalam perekonomian. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Salah satu fungsi kebijakan fiskal adalah untuk membantu mencapai stabilitas ekonomi. Melalui penyelesaian pajak dan pengeluaran, pemerintah dapat merespons siklutasi dalam siklus ekonomi untuk mengurangi gejolak yang berlebihan seperti resesi atau inflasi yang tinggi. Yang ketiga, pengaturan distribusi pendapat. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapat dengan cara memperkenalkan pajak progresif yang tarifnya meningkat seiring dengan pendapat, atau dengan mengalokasikan dana ke program-program sosial yang mendukung kelompok-kelompok yang kurang mampu. Yang keempat, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk melakukan investasi. Pemotongan pajak, insentif fiskal, dan investasi dalam infrastruktur adalah beberapa cara di mana kebijakan fiskal dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa itu merangsang pertumbuhan ekonomi? Merangsang pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan barang modal, tenaga kerja, teknologi, dan peningkatan modal manusia. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama, memperbaiki keadaan perekonomian. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Dan yang keempat, meningkatkan distribusi pendapat nasional. Jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Dirancang untuk merangsang ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan cara meningkatkan belanja negara sekaligus menurunkan tingkat pajak. Nah, kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian dari satu negara mengalami penurunan daya beli dan atau disertai dengan tingkatan pengangguran yang tinggi. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraksional. Kebijakan fiskal kontraksional digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh secara cepat. Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraksional meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran, menyebabkan penurunan investasi dan produksi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Peran dan fungsi kebijakan moneter. Yang pertama, mengendalikan inflasi, pengaturan suku bunga, pengendalian kredit, pemantauan stabilitas keuangan, investasi pasar valuta asing, serta pengaturan pasokan uang telah berhasil mengendalikan inflasi dari mencapai stabilitas bunga yang lebih baik. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi.
Apabila jumlah uang beredar meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan naik. Yang ketiga, menjaga stabilitas mata uang melalui investasi di pasar valuta asing dan kebijakan suku bunga. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan. Kondisi sistem yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua, menjaga stabilitas harga, dan yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, yang terakhir, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dan yang terakhir, contoh kebijakan moneter. Yang pertama, penerbitan surat utang negara. Yang kedua, pemberian pinjaman langsung dari Bank Indonesia. Yang ketiga, menyediakan pinjam jangka pendek dengan suku bunga tinggi. Yang keempat, pelaksana program investasi rupiah. Sekian penjelasan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.